tujuan pencapaian pembelajaran kita itu ada 6 yang perlu kita buat pada hari ini, yaitu yang pertama itu kita sama-sama akan menganalisa perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, peserta didik akan membandingkan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan bentuk kelompok. Setelah itu kita akan melakukan percobaan seperti yang kali lalu Ibu janji. Dia punya alat bahan, kalian sudah siap kan? Yang keempat, yang kelima, Ibu akan menayangkan satu teks, satu teks bacaan, dan kalian akan mengamati. Setelah mengamati, kalian akan menguraikan mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang menjadi gagasan pendukung. Ya, kali lalu kita belajar tentang sifat benda, toh? Ya, sifat benda ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas atau uap, ya. Dan kali ini kita akan melihat kira-kira perubahan dari tiga benda ini, mereka berubah karena apa? Ya, perubahan wujud benda ini mereka berubah karena apa? Kalian bisa melihat di gambar, kok? Bisa lihat dengan jelas? Ya, gambar yang pertama yang ini nih. Bisa lihat? Yang ini nih benda apa? Benda apa? Benda padat. Kalau yang ini benda cair. Kalau yang ini benda gas. Nah, yang anak panah ini nanti kita lihat, Nah, proses perubahan wujud dari benda padat ke benda cair, dari benda cair ke benda padat. Sebaliknya dari benda cair ke benda gas, dan dari benda gas menjadi benda cair. Dan selanjutnya dari benda padat menjadi benda gas, dan dari benda gas ke benda padat. Oke. Ya. Dari pengamatan gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa benda yang mengalami perubahan wujud itu disebabkan oleh 3 macam. Ya, 3 macam, yaitu yang pertama itu suhu. Suhu jika semakin tinggi, maka perubahan wujud zat akan berlangsung lebih cepat. Ya, contohnya seperti es. Ya, siapa di sini yang suka jajan es krim? Coba angkat tangan. Pasti semua, paling hobi bila panas, jadi semua pasti hobi jajan es krim. Nah, kalian dapat mengingat kembali ketika kalian beli es itu dia punya bentuk seperti apa? Padat. Kenapa dia padat? Ya, dia membeku karena es itu dia dari cair dulu, baru didinginkan di lemari apa? Lemari es atau kulkas. Lalu dia berubah wujud menjadi padat. Tetapi ketika kita membeli es, kita pegang dengan kita pun tangan, kita pegang dengan kita pun tangan, maka apa yang terjadi? Es itu akan mencair karena kita pun tangan ini ada tubuh apa? Panas. Ya, ada tanda kehidupan di kita pun tangan, jadi makanya dia panas dan menyebabkan benda yang padat tadi dia menjadi cair. Yang kedua, benda yang mengalami perubahan wujud disebabkan oleh ukuran benda, bisa juga disebabkan oleh ukuran benda. Ya, misalnya benda yang berukuran kecil lebih mudah mengalami perubahan daripada benda yang berukuran lebih besar. Ya, kita lihat kembali. Kalau misalnya plastik es yang kecil itu kalian masukkan bersamaan dengan
Kira-kira yang mengalami perubahan lebih dahulu itu yang mana? Plastik es yang kecil atau botol? Plastik es, karena dia punya ukuran kecil, jadi lebih cepat dijangkau oleh suhu tersebut. Yang ketiga, jumlah zat. Zat yang dengan jumlah yang banyak akan lebih sulit mengalami perubahan. Ya, seperti tadi, kalau air terlalu banyak berarti dia susah untuk cepat padat. Ya, atau kita muat air panas. Kita taruh di dandang besar-besar. Kira-kira dalam jangka waktu 15 menit dia bisa mendidih atau tidak? Tidak bisa, karena dia punya air terlalu banyak. Kalau kita taruh di periuk yang kecil, apakah sebelum 15 menit dia bisa mendidih atau tidak? Bisa, karena dia punya jumlah zat terlalu sedikit. Lanjut. Dari sini kita dapat melihat macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama itu melalui membeku, ya, membeku atau perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ya, disebabkan karena adanya pendinginan atau penurunan suhu. Contohnya air berubah menjadi es seperti yang tadi Ibu bilang. Apabila dimasukkan ke dalam apa? Kulkas atau lemari es. Yang kedua, mencair. Ya, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebabkan karena adanya apa? Pemanasan atau kenaikan suhu. Contohnya es berubah menjadi air atau dia mencair apabila dipanaskan pada ruangan dengan suhu yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah apa? Menguap. Ya, menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ya. Ini coba perhatikan. Dari cair menjadi gas disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Ya. Di rumah siapa yang pagi-pagi bertugas untuk masak air panas? Coba angkat tangan. Masak air. Ya, otomatis kita sudah besar-besar, berarti kita sudah bisa bantu mama di rumah toh. Nah, Ibu mau tanya, awal buat air itu keadaan air itu seperti apa? Dingin, dia tidak ada uap. Tapi ketika dipanaskan di api, maka lama kelamaan dia akan mendidih. Saat dia mendidih itu apa yang keluar? Apa yang kalian lihat? Uap. Ya, itu contoh dari menguap. Yang keempat, menyembun. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebabkan karena adanya pendinginan suhu. Ya, contohnya uap air menjadi air apabila penurunan suhu. Ya, misalkan pada saat pagi hari yang dingin, uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan menjadi air. Siapa yang pagi-pagi masih pagi buta itu disuti air atau di kebun? Atau biasa pagi-pagi dia bangun pada sikat ini dia ada lihat ada semacam embun, ada semacam apa air yang menempel di daun. Semua lihat kok? Lihat atau tidak? Lihat. Ya, kalau tidak berarti nanti besok pagi-pagi itu tugaskan kalian untuk bangun pagi-pagi dan lihat. Ya. Nah, air yang ada di embun yang ada di daun, ketika dia lama kelamaan muncul sinar matahari berubah menjadi air. Ya, itu contoh dari mengembun ya. Lanjut. Yang kelima, menyublim. Ya. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Ya, contohnya kapur barus di dalam lemari pakaian lama kelamaan akan habis karena kapur barus tersebut berubah wujud dari padat menjadi gas. Ya. Di rumah biasa lihat mama isi kamper di dalam lemari. Lihat. Kira-kira ini suatu saat isi kamper itu ini bisa kasih keluar dari dalam lemari atau tidak? Tidak Nah,
deposisi. Ya, deposisi. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya pada dinding kawah belerang dapat kita lihat gas belerang berubah menjadi kristal belerang. Ya, hal ini menunjukkan bahwa benda gas berubah wujud menjadi benda padat. Oke. Nah, sekarang kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mencair, menguap, dan menyublim itu adalah proses perubahan wujud yang membutuhkan kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan deposisi merupakan proses perubahan wujud yang melepaskan kalor. Nah, sekarang ini mau tanya, kalor itu apa? Kalor itu apa? Atau apa itu kalor? Salah satu bentuk energi yang bisa diterima atau dilepaskan oleh satu benda. Itu yang disebutkan dengan kalor. Oke. Ada pertanyaan? Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak, maka kita akan masuk pada percobaan. Silakan keluarkan alat dan bahan di atas meja dan duduk menurut kelompok yang sudah ibu bagikan kemarin. Ya, kelompok satu mana? Siapa? Adita, Riven, Juar. Kelompok dua, Desi bisa gabung dengan Ningsi. Oke, kelompok tiga, Anto, maju ke depan sedikit. Ya, masing-masing bawa alat dan bahan. Kalian bagi toh? Nah, ibu juga ada bawa lilin di sini. Ya, jadi tidak bawa stand. Taruh semua di atas meja. Sudah, gabung ke sini juga. Beda-beda. Karena ini kita akan amati, bukan kita hanya sekedar buat. Alat dan bahan yang pertama itu sendok. Sendok ada. Yang kedua itu lilin. Ada. Yang ketiga itu margarin atau mentega. Ada. Yang keempat itu gula pasir, bukan gula. Yang kelima itu kamper, ya. Karena kemarin gue nanti beli kamper dan juga beli. Nanti bagi. Satu kelompok dapat 2 atau 3. Dan yang keenam adalah korek api. Silakan letakkan semua di atas meja. Sudah? Tidak apa belum? Sudah letakkan? Ya, Bu. Bukan masing-masing jaga itu punya. Ya. Kan sini semua. Bikin kelompok. Bawa kamu kumpul sedikit-sedikit. Ya, kita lihat pertanyaan pertama. Mengapa lilin meleleh setelah dipanaskan? Begini, terima kasih atas waktu yang saya peroleh untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Begini, ada video. Saya akan mempresentasikan, menyampaikan hasil presentasi kami. menyampaikan
hasil presentasi Kami kelompok satu. kami dari kelompok 1. Silahkan. Langsung. Lilin meleleh setelah dipanaskan. Setelah dipanaskan karena mendapat suhu yang panas. Yang kedua, perubahan wujud benda yang apa setelah mentega mentega dilelehkan dilelehkan di atas atas lilin. Mentega itu menjadi mentega menjadi cair. ya. Yang ketiga, Yang ketiga, apa terjadi apabila is dipegang dipegang oleh manusia. manusia. Mengapa? Mengapa terjadi hal itu? Karena Is tadi jawab. akan meleleh mencair. Yang keempat, bagaimana perubahan wujud gula setelah dilelehkan cair. Yang kelima, jelaskan apa yang terjadi setelah kamfer dipanaskan. Yang keenam, apakah semua benda akan membeku secara bersamaan setelah dipanaskan? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Lanjut ketujuh. Yang ketujuh, mengapa kamfer kapur bagus Lebih lebih cepat cepat terbakar. terbakar? Karena Karena kanker kamfer akan berubah wujud ke gas. gas. Kita baca satu yang terakhir. Yang kedelapan, mengapa dikesan lilin yang terkena udara yang Akan menganas kembali kembali? karena lilin berada di Karena lilin berada di suhu yang suhu yang rendah. rendah. Ya. Kita beri aplaus. Tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 2 nanti baru sungkan satu kali. Terima kasih Terima kasih atas waktu atas waktu yang saya peroleh. yang saya peroleh. Saya akan Saya akan melaporkan melaporkan hasil pengamatan kami hasil pengamatan kami dari kelompok dari kelompok 2. Ya, silakan. 1. Mengapa lilin meleleh setelah dipanaskan? Karena ada suhu tinggi. Ya. 2. Perubahan wujud benda yang apa telah mentega disebut Dilelehkan di atas lilin. Mentega itu berubah wujud menjadi apa? kan di atas lilin. Tidak apa yang terjadi apabila es Dipegang. oleh manusia. Yes, itu akan berubah menjadi apa? Apa yang kamu jawab? Cair ya. Ya, lanjut. Gula. 4. Bagaimana perubahan wujud Gula setelah gula setelah dilelehkan. cair? Gula tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Lanjut. Setelah apa yang terjadi setelah Kelima, jelaskan apa yang terjadi jelaskan apa yang terjadi setelah dipanaskan agar dipanaskan. atau dipanaskan cair. Agar itu lebih cepat cair. Cair.
cair. Yang berikut, apakah semua benda akan berubah? Benda akan Membiku secara bersamaan. bersamaan setelah tidak dipanaskan. Ya. Mata Kamper lebih cepat terbakar karena kamper akan berubah menjadi gas ya. Jadi dia lebih cepat. Nah, lanjut. Nomor 8. mengapa Tetesan lilin tetesan lilin yang terkena udara dan yang akan mengeras kembali akan mengeras kembali karena lilin berada di suhu yang karena lilin berada berada di suhu yang di suhu yang rendah rendah. atau ini. Ya, kita beri tepuk tangan. Langkah yang ketiga. Terima kasih Terima kasih atas waktu atas waktu yang saya peroleh. atas saya oleh. Saya akan Saya akan membacakan membacakan laporan laporan hasil pengamatan hasil pengamatan dari kelompok dari kelompok 3. Nomor 1. Mengapa lilin meleleh setelah dipanaskan? Ya, jawabannya? Cair. Ya. Perubahan huj benda yang Tidak. Jawabannya adalah lilin itu beroleh suhu yang tinggi dan lilin berubah wujud menjadi langsung cair. Lanjut. Nomor 2. Perubahan huj Wujud benda benda yang apa? Setelah mentega diletakkan di atas lilin berubah wujud menjadi cair. cair. Lanjut. Nomor 3. Apa yang terjadi apabila es dipegang oleh manusia? Mengapa terjadi hal itu? Ya, is apa? Cair. Dia mencair juga karena suhu Karena suhu. tinggi. Lanjut. Nomor 4. Bagaimana perubahan ulang setelah Dilekkan. diletakkan? Nomor 5. Jelaskan apa yang terjadi setelah kamper dipanaskan Apa? Dia lebih cepat cair dan bikin bau atau gas itu dapat berdiri. Yang keenam. Nomor 6. Apa semua benda akan membeku secara bersama setelah tidak dipanaskan? Ya. Lanjut. Nomor 7. Mengapa kamper kapur baru Atau kapur barus atau kapur baru lebih cepat cepat terbakar. terbakar? Karena kamper itu berubah menjadi gas ya. Jadi dia lebih cepat terbakar dan mencair dan uap itu apa? Cepat dihirup ya. Lanjut. Nomor 8. Mengapa Tetesan lilin tetesan lilin yang terkena udara akan menyeraskan kembali? apa? Karena lilin berada di udara yang Tidak. rendah. Kita beri aplaus. Oke, dengan demikian semua kelompok sudah bekerja dengan baik dan sudah mempresentasikan hasil pengamatan mereka dari percobaan tadi. Maka ini mengambil kesimpulan bahwa gula, mentega, dan kamper ketika kita panaskan maka mereka mengalami perubahan wujud dari yang padat menjadi cair dan juga dari yang padat menjadi gas.
Ya. Tadi kita lihat kanker itu, ya awalnya dia mencair, tetapi lama kelamaan kalau kita hirup dia punya udara itu, dia punya bau itu sangat tajam ya. Nah dia punya bau itu yang dinamakan dengan gas ya. Nah setelah kita panaskan habis, kita lihat dia punya perubahan wujud, lalu kita simpan dan kita amati, maka dari ketiga benda